Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Konco-konco sedaya yang sangat kula mulyakaken, alhamdulillah. Malam ini kita semua diberikan pertolongan oleh Allah bisa hadir di tempat ini. Semoga kehadiran kita ini menjadi lantaran dari keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan keluarga, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah dalam keadaan kita pun ridho kepadanya, radiyatan mardiyah. Konco-konco yang sangat kaula muliakan, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang berkaitan dengan sholat. Babu syuruti sihhatis sholati, bab menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Di syarat sahnya sholat itu suatu yang harus dipenuhi sebelum orang itu masuk ke dalam sholat atau bareng dengan awal sholat, sehingga tidak sah sholatnya seseorang kecuali syarat-syarat tersebut itu terpenuhi sejak dia memulai sholat sampai sholatnya itu selesai. Jadi syarat itu tidak boleh hilang selama mulainya sholat sampai sholatnya selesai. Jadi harus syarat itu terus berlangsung sampai selesai. Syarat yang pertama yaitu dukhulul waktu, masuk waktu. Jadi kalau di Quran itu kan seperti tulisan ngene Baitur Rahim itu, tulisan Arab itu. No tulisannya. Di Baitur Rahim dulu. Sing karo logam itu. Iya tak mirip. Inna sholata kitaban mauqutan. Kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ya. Bahwa sholat itu adalah wajib bagi orang mukmin dengan waktu-waktu, dengan di waktu-waktu. Jadi makanya di sini masuk dalam syaratnya sholat itu adalah masuk waktu. Jadi turun masuk waktu nih, ya belum sah sholatnya, harus masuk waktu. Sehingga la tasihhu as-sholatu illa ba'da dukhulil waqti. Sholat itu tidak sah kecuali sudah masuk waktu. Baik yakinan au dhonnan bil ijtihadi. Baik masuknya waktu itu secara yakin atau dengan persangkaan yang diusahakan untuk orang itu mengetahui tentang waktu tersebut. Dan dia yakin atau dia menyangka bahwa waktu itu sudah masuk. Sehingga kalau misalkan orang itu pokoknya moro-moro sholat, gak peduli mbuh iki wis mlebu waktu apa durung. Wonten niku wong. Nanti wong kuwi anake kula undang. Takkan mriki jam 3 mungkin jam 3. Nah, ternyata sampai di sini terus mariono sampai sore gak sholat jenengan wis sholat asar. Bumpun. Lah wong asar nunggu jam 3 sama tutup kene jam 3 kok. Lah salate teng pundi teng griya berarti wis waktu apa durung? Angge dereng. Ya wis ora baleni meneh salate. Nah, pun. Dia harus masuk waktu. Nah, masuk waktu itu bagaimana? Ada beberapa ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan masuknya waktu. Yang pertama, imkanu ma'rifati yaqinil waqti ka ghurubi syamsi.
memungkinkan bagi seseorang itu mengetahui secara yakin tentang masuknya waktu. Misalkan tentang ghurubus syamsi, matahari sudah benar-benar tenggelam. Nah, itu berarti dia sudah melihat betul benar-benar tenggelam, berarti sudah masuk waktu maghrib. Terus kemudian yang kedua, wujudu mukhbirin an ilmin. Jadi yang kedua itu ada orang yang memberitahu. Ada orang yang beritahu tentang masuknya waktu. Iki wis maghrib iki. Oh ya wis tak salat lek ngono, wis maghrib misalnya. Yang ketiga, as-sa'at al-mujarrabah awil muadzin as-siqah fil ghaimi. Adanya jam, jadi jam apa? Jam yang sudah mujarrabah itu yang sudah terbukti tidak pernah salah. Kalau sekarang sudah ada nih, di jam itu kan bukan jam tembok, tapi jam tembok bisa, tapi yang sekarang biasa kita gunakan itu kan jamnya HP. Itu kan jamnya kan sudah internasional, jadi sudah mujarrabah. Mujarrabah itu wis terbukti tidak pernah keliru. Oke. Tapi sampai oma itu sering keliru kadang-kadang. Wah, di jam tembok itu batu nentek barang. Atau adanya muadzin yang bisa dipercaya, yang dia itu dalam keadaan mendung. Mendung kan tidak jelas iki jane isik asar apa wis maghrib, karena mendung. Tapi kemudian ada muadzin yang bisa dipercaya, kemudian dia adzan. Lah maka dari situ sudah bisa ketahuan, oh ternyata ini sudah masuk waktu asar atau sudah masuk waktu maghrib. Atau bahkan misalkan nopo jenenge niku alat jenenge timer, sini display LED itu kan metu suara nih. Ini kan di setel saat adane ya metu ya adane. Itu termasuk siqah, oke. Jadi termasuk yang bisa dipercaya karena sudah pakai pakai komputer. Kalau untuk komputer untuk alat itu kan kesalahannya kan minim. Jadi persentase kesalahannya itu minim, kecuali memang tidak terhubung dengan internet, tidak terhubung dengan listrik, itu nanti ya memang tidak bisa sama sekali. Yang keempat, tentang masalah mengetahui waktu itu, imkanul ijtihadi minal basiri bi khirfatin au nahwihi. Orang memungkinkan untuk berusaha mengetahui waktu, dan dia itu adalah orang yang bisa melihat dengan melihat pada pada papan atau pada suatu yang bisa memungkinkan untuk dia melihatnya. Kayak kalau orang dulu itu menggunakan jam matahari loh, bencet. Nah, bencet jam matahari. Saiki kapate ono dhisik, setiap masjid itu depannya ada bencet jam matahari. Jam matahari itu ada dua macam. Ada yang model ini, model setengah lingkaran, terus ono jarumnya, ono pakune ngeten. Jadi ning ono angkane. Jadi bayangannya itu nanti ketok jam piro. Nah, itu ono sing model ngoten. Ada yang model pakune ngadeg ini. Jadi di sini ada rubuknya, ada seperempat lingkaran, ada lingkaran tapi ada tandanya yang seperempat. Itu nanti kelihatan dari bayangannya. Oh, guys, waktu asar itu melihat dari jam matahari. Nah, itu nanti kelihatan istiwa itu seberapa kelihatan. Sekarang hampir tidak ada nih. Kenapa tak tuku sampai bendro? Biar tahu sejarah itu perlu kita ketahui. Di
Terus kemudian kan oleh teknologi kan kemudian berkembangnya menjadi dibikinkan jam untuk mempermudah. Kalau dulu ya pakai matahari. Nah, pun yang selanjutnya untuk orang yang buta itu nanti juga memungkinkan dengan berbagai cara, misalkan mendengarkan atau merasakan oleh sekolah memiliki berarti wis maghrib misalkan, itu juga bagian dari ijtihad itu boleh. Terus yang terakhir taklid itu mengikuti orang-orang yang tadi di atas tadi. Lah jarine kok asar, jarine wis dhuwur, itu taklid. Itu nanti bisa mengikuti atau memilih kepada beberapa orang yang mengabarkan. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan dukhulil waktu, berkaitan dengan masuknya waktu. Yang pertama, lau hajama as-salati ala salati bidun ijtihadin, bidun ijtihadi fi dukhul waktu, fama hukmu salatihi. Bagaimanakah hukumnya sholat orang yang dia serampangan, pokoknya sholat, gak berusaha untuk pokoknya gitu hari, juga ndelok jam gak apa, pokoknya dia langsung serampangan sholat, moro-moro sholat duhur. Nah, itu nanti sholatnya hukumnya bagaimana? Maka hukumnya adalah sholatnya itu tidak sah meskipun sholatnya itu berada di dalam waktu. Jadi misalkan dia tidak peduli, pokoknya aku sholat duhur, dia tidak melihat jam, juga tidak berusaha untuk, jadi berusaha mengetahui itu penting. Iki mlebu tenan apa durung itu penting. Dilek pokoknya aku sholat duhur. Nah, tanpa ada keyakinan atau persangkaan ini sudah masuk atau belum, tanpa demikian maka sholatnya itu tidak sah meskipun dia sholatnya itu sudah masuk waktu. Misalkan ternyata dia 1:30, berarti kan sudah masuk waktu zuhur, tapi dia tidak meyakinkan dalam dirinya atau memasukkan persangkaan dalam dirinya bahwa itu masuk zuhur sudah masuk waktunya. Nah, jadi ada kaidah itu fi dhannil, harus ada kesesuaian antara ainul ibadah dengan dhannil mukallaf, antara persangkaan dengan kenyataan itu harus sesuai. Nah, kalau tidak sesuai maka tidak sah. Misalkan ini, dia menyangka sudah masuk waktu zuhur, tapi ternyata masih belum masuk, itu juga tidak sah. Atau dia menyangka ini belum masuk, tetapi padahal sudah masuk, itu juga tidak sah. Harus sama, harus ada kesesuaian antara masuknya antara persangkaan seseorang dengan kenyataan. Nah, itu kudu sesuai, gak sesuai tidak sah. Nah, maka ketika orang sholat serampangan tidak mempedulikan masuk atau belum, maka sholatnya itu tidak sah. Jadi di syarat yang pertama itu penting. Kadang-kadang kita itu tidak pakai peduli. Jadi kudu diyakinkan iki wis mlebu waktu zuhur, soalnya jam ini. Nah, ya. Tidak begitu, pokoknya sholat tidak peduli, maka itu tidak memenuhi syaratnya pun. Terus ketika seseorang itu berusaha, terus ternyata kenyataannya bahwa dia itu sholatnya di luar waktu. Nah ini ya, tadi kan tidak berusaha, ya sekarang orangnya berusaha untuk mengetahui waktu sholat. Nah ternyata setelah dia itu melakukan sholatnya, diketahui ternyata sholatnya itu tidak sesuai dengan waktunya. Nah, itu bagaimana nanti? Maka hukumnya begini, kalau dia itu berada di dalam waktu, idza waqat
kalau dia itu sholatnya ternyata belum masuk waktunya, maka itu adalah dihukumi sholat qadha yang pernah dia tinggalkan. Misalkan ini, dia berusaha sholat zuhur, berusaha mengetahui waktunya sholat zuhur. Jam piro lagi? Oh, jam setengah rolas ki wis mlebu. Begitu dia habis sholat, wis mari sholat, terus kemudian dia melihat jadwal, delok jadwal, ambek delok jam lu, tiba itu iku jam rolas kurang seperempat. Nah, berarti dorong masuk waktu. Lah bagaimana? Maka yang demikian itu, orang itu ternyata punya hutang sholat zuhur, maka sholat tadi itu menjadi qadha. Ngodoi zuhur yang pernah dia tinggalkan. Itu kalau punya hutang. Kalau tidak punya hutang, maka sholatnya itu sah menjadi sholat sunnah mutlak, bukan sholat zuhur. Meskipun diniati sholat zuhur, nanti hukumnya menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, dan dia masih punya kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur yang akan dilaksanakan setelah masuk waktu itu adalah sholat zuhur yang sah, bukan i'adah, bukan mengulangi, tetapi sholat yang tadi itu dinyatakan sebagai sholat sunnah mutlak. Ya, tetap sah menjadi sholat, tapi bukan sholat zuhur, tapi sholat sunnah mutlak. Nah, pun itu kalau belum masuk waktu. Lah sekarang kalau sudah masuk waktu, wa idza waqa'at ba'da khurujil waqti fatakunu qada'an litilka sholati. Kalau dia itu sholat, ternyata sholatnya setelah selesai sholat, ternyata diketahui bahwa dia sudah sholatnya itu berada di luar waktu. Misalkan nyongkone isik zuhur, tibae wis asar, terus dia sholat. Nah, maka sholatnya menjadi sholat qadha. Sholatnya sah menjadi sholat qadha, mengqadai sholat yang tadi itu, sholat yang dia itu terlewat. Nah, sekarang ada ada guyonan ulama, Ada seseorang sholat subuh selama 50 tahun. Nah, selama 50 tahun itu dia keliru dalam menentukan waktunya. Sholat subuh itu kan mestinya kan munculnya fajar shodiq. Tapi dia selama 50 tahun itu sholat subuhnya ketika masih muncul fajar kadhib, belum fajar shodiq. Nah, maka bagaimana sholatnya orang tersebut? Maka dia hanya wajib sholat sekali. Wajib sholat sekali. Sholat yang dia lakukan selama ini itu mengqadai sholat yang kemarin. Jadi dia sholat yang pertama, kan 50 tahun toh. Sholat yang pertama kan belum masuk waktu. Belum masuk waktu, berarti sholatnya dinyatakan sholat sunnah. Nah, terus sholat yang besok, sholat yang besok itu mengqadai sholat yang hari ini. Besoknya mengqadai hari ini. Terus sampai 50 tahun. Nah, yang terakhir itu yang maka dia hanya wajib satu kali. Loh, tiba aku 50 tahun nih, kekeliru. Nah, ternyata yang saya kira itu fajar shodiq, ternyata itu fajar kadhib. Padahal saya berusaha di awal waktu terus. Nah, ternyata saya ini berarti sholat pisan, sholat subuh. Lah ini mengqadai yang kemarin, wis. Nanti ada lagi yang di salah satu kitab itu dicontohkan, ada orang di penjara. Di penjara bawah tanah, tidak kelihatan matahari, gak kelihatan apa-apa, dititeni. Angger mesin niku muni. Nah, misalkan
mesine napa sini krungu suarane mesin napa sanyo napa mesin iku wis mlebu waktu subuh, wis pokoke subuh iki. Lah, itu di penjara sampai lama, misalkan 20 tahun. Lah ternyata ketika dia keluar dari penjara itu diketahui bahwa mesin itu munine jam 8 atau jam itu. Berarti kan wis keliwat. Nah, wis keliwat. Nah, terus bagaimana? Ya sholatnya dia yang hari itu berarti mengqadai yang kemarin. Nah, podo seperti itu kasusnya. Nanti dia wajib sholat yang sekali itu yang hukumnya ada. Berarti selama ini dia mengqadai. Nah, pun niku tentang masalah masuknya waktu. Dan bertanya kan? Bertanya nggih. Alhamdulillah. Pun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.